Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Irmayani SPD dari SDN Sunter Agung 01 Jakarta Utara. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa guru selalu benar dalam proses belajar mengajar dan siswa saya harus menuruti apa kemauan saya. Jika murid melakukan kesalahan seperti bolos, tidak mengerjakan tugas, bermain pada saat jam pelajaran, tidur di kelas, dan tidak memperhatikan saat saya menjelaskan, saya melakukan peneguran terhadap murid tersebut dengan menghukum sebagai efek jera bagi mereka, dan saya merasa dengan mendidik murid dengan tegas akan dapat merubah murid itu menjadi arah yang lebih baik lagi. Pada saat saya melakukan pengajaran di kelas, saya menyamaratakan kondisi murid dan tidak memandang kodrat alam dari murid tersebut. Dan pengajaran yang saya lakukan hanya untuk memenuhi ketercapaian KD serta untuk terpenuhinya KKM mata pelajaran yang saya ampu. Mereka saya anggap bisa berubah dalam sikap dan ketaatan kepada saya. Namun perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan bersifat sementara, bukan hanya kesadaran pribadi. Saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak, sehingga sering marah-marah ketika ada anak yang terkesan sulit diajak kerjasama dan bermalas-malasan dalam mengikuti pelajaran. Saya menyadari belum banyak yang bisa saya lakukan dan menyuguhkan model-model pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang telah merubah pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, karena menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu adalah menuntun, di mana anak diberi kebebasan namun pendidikan sebagai pamong. Dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar, yang artinya kita sebagai pendidik harus mengarahkan peserta didik kita mengetahui keadaan kodrat, dan dalam menuntun kita diharapkan untuk lebih sabar dan ikhlas, karena dalam konsep ini harus membahagiakan murid. Dalam konsep membina, saya akan mengingat 3 hal, yakni ing ngarso sang tulodo, di depan menjadi teladan, ing madio mangun karso, di tengah memberi semangat, dan tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Selain itu juga saya tidak perlu memberikan hukuman yang bersifat tidak mendidik. Namun yang harus saya lakukan adalah memberi teladan agar mereka bisa melihat dan mencontohnya untuk bekal mereka kelak. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai macam model pembelajaran. Lebih merdeka dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tidak memberikan hukuman-hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengendalikan lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga atau lingkungan dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, lebih dalam menggali diri untuk mengenali profil pelajar setiap siswa, sehingga dapat memetakan tindakan dan memberikan motivasi untuk mengembangkan kodrat alam yang mereka miliki
di masa kodrat zaman yang akan dilalui. Memberi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa melalui pemilihan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, selain belajar di dalam kelas atau belajar di luar kelas dengan alam terbuka. Selanjutnya, saya akan melaksanakan program 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena jika kita menerapkan program 5S ini untuk seluruh warga sekolah, dapat menguatkan karakter dan menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik. Program 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun mengajarkan siswa bersikap saling menghormati satu sama lain. Dan sudah tentu keberhasilan program 5S ini harus ada kerjasama oleh seluruh warga sekolah dan tidak kalah pentingnya dengan kerjasama dengan orang tua siswa. Terima kasih video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.